Hello Sob Tojogis, kalau kalian sedang mencari sebuah mobil keluarga yang harganya masih terjangkau namun punya teknologi yang sangat canggih dan opsi adanya captain seat, sepertinya mobil yang satu ini wajib banget kalian pertimbangkan. Mungkin kalian kira ini adalah sebuah Hyundai Stargazer Essential gitu ya, tapi benar dan salah, karena ini adalah varian baru dari Stargazer Essential yang mereka namakan Stargazer Essential Tech. Varian apa lagi ini? Harganya berapa? Dan pastinya apa bedanya sama Hyundai Stargazer Essential yang waktu itu kita udah pernah review dalam Soto Jangki? Penasaran? Ya, gue bahkan yakin gak semua dari kalian itu sadar bahwa Stargazer Essential Tech itu ada di muka bumi. Karena Hyundai itu memang gak yang terlalu gembar-gemborin banget gitu ya update yang satu ini. Tapi sebenarnya update-nya lumayan menyeluruh, karena mobil ini ketambahan fitur canggih seperti Blue Link, Hyundai Smart Sense, Cruise Control, sampai Electric Parking Brake. Tapi harganya setelah diskon itu masih di bawah 300 juta, yang artinya dia menjadi LMPV paling worth it yang bisa beli di Indonesia saat ini. So kayak apa sih detail dari si versi techy dari Stargazer ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Namun tentunya sebelum kita lanjut membahas apa sih bedanya Stargazer Essential Tech ini dengan varian Essential yang sebelumnya ataupun dengan varian semua Stargazer yang lainnya, kita juga pengen kasih special thank you shout out ke teman-teman kita dari Dr. Camp Plus yang udah minjemin kita Stargazer mereka ini untuk kita ulas di Lakna Soto Jangki. Tentunya Stargazer ini tidak standar karena sudah terinstall berbagai macam kamera-kamera untuk mendukung kegiatan kalian. Kamera ini tentunya merek Dr. Camp Plus by Hero Automotive. Ada beberapa opsi kamera di bagian sini yang tentunya bisa banget menjadi pertimbangan kalian kalau kalian pengen butuh dashcam yang menurut gua udah harus banget di zaman sekarang, karena zaman sekarang itu dashcam itu wajib ada gitu ya. Berbagai kebodohan di jalan, kengerian, ketololan itu wajib banget kalian rekam sebagai adanya bentuk bukti konkret bahwa kalian itu tidak bersalah. Mulai dari pelanggaran lalu lintas, ada motor lawan arah, mobil lawan arah, ada nyerempet, sampai ke bukti laka, sampai ke bukti pemerasan yang kemarin tuh banyak di China. Itu udah mulai ke Indo banyak loh, yang orang pura-pura nabrakin diri ke depan, terus abis itu kalian diperes minta duit gitu, padahal dia yang pura-pura nabrakin diri. Sekarang udah mulai banyak. Jadi adanya dashcam itu udah wajib banget, dan karena itu salah satu dashcam yang dipasang di mobil ini adalah Dr. Camp Plus. Salah satunya kameranya ada di bagian belakang sini untuk bagian yang jenisnya itu spion tempel ya, dashcam tempel spion tengah. Kamera luarnya itu ada di bagian dalam sininya. Untuk versi yang dashcam tempel di kaca, itu kameranya dipasang di bagian dalam kaca sebelah sini. Ntar kita jelasin lebih lengkapnya mengenai perbedaan dan plus minus masing-masingnya. Tapi kalau kalian pengen info lebih lanjut, kalian bisa cek Instagramnya Dr. Camp Plus di sebelah sini, atau check out marketplace-nya di bagian bawah sini, atau juga cek di bagian kolom deskripsi di bawah untuk kalian pembelian dashcam yang menurut kita salah satu yang terbaik di pasaran saat ini dengan tipe yang beragam sesuai dengan budget dan keinginan kalian pula. Oke, lanjut bahas si Stargazer Essential Tech. Mulai dari eksterior belakangnya seperti biasa. Mungkin banyak yang nanya apa sih LMPV yang paling worth it yang bisa kalian beli saat ini gitu ya. Jawaban gua dengan sangat jelas adalah mobil ini. Iya, kenapa? Karena varian baru dari Stargazer Essential ini tick all the boxes. Kalian pengen space, dia lega. Kalian pengen teknologi, dia baru aja dapat ketambahan teknologi yang lengkap, mulai dari Blue Link, Hyundai Smart Sense ADAS, Electric Parking Brake, Cruise Control, dia pun semua ada. Kalian mau performa, Stargazer sudah terbukti kelasnya menjadi salah satu yang oke juga. Sebelumnya kita sudah mereview varian yang Essential, kalau kalian pengen nonton di bagian sebelah sini. Nah, varian Essential itu waktu itu lumayan gembar-gembor tuh, karena kan dia kayak menjadi Stargazer yang menggabungkan beberapa elemen dari semua tipe. Jadi kesannya Stargazer yang paling worth to buy. Namun kalau bicara soal harga jualnya, ini kan on the road-nya itu ada di 302,5 juta on the road Jakarta.
belum diskon. Mobil ini punya diskon yang lumayan, yang artinya setelah diskon, mobil ini harganya di bawah 300 juta, masih 200 jutaan rupiah, dengan space, teknologi, fun to drive, dan pastinya kenyamanan khas dengan Stargazer yang sudah tidak diragukan di kelasnya. Jadi sangat worth it sekali. So, bedanya apa aja sih varian Essential Tech ini dengan Essential yang biasa? Sekarang kita bahas dulu dari eksteriornya, dari belakang seperti biasa. Karena pertama-tama lampunya dia udah nggak yang full bohlam lagi, tapi udah ada LED bar dengan huruf H di bagian besar sini yang sama seperti Prime. Begitu juga ke bawah, kalian dapat bumper guard besar di bawah sini yang lagi-lagi sama seperti varian Prime. Beda di belakang, cuman nggak ada emblem Prime aja di bagian sebelah sininya. Sisanya sama. Di bagian samping, si Essential Tech ini juga sama seperti Essential yang sebelumnya. Jadi dia sudah mendapat door handle besar dengan warna chrome, serta ada akses keyless entry di kedua pintu depannya, yang artinya sama seperti varian Essential yang sebelumnya, dia sudah punya engine start stop button. Jadi udah nggak pakai kunci lagi kayak tipe Trend yang lama gitu ya. Udah oke lah ini. Nah, kemudian spion juga sudah bisa diatur secara elektris. Kemudian ke bagian kaki-kaki, memang secara pelek ini yang menjadi dead giveaway bahwa ini bukan tipe Prime. Karena yang paling kelihatan ya di peleknya ini. Sekarang di lini Stargazer yang satu-satunya pakai pelek yang desainnya two-tone polish itu cuman ada di varian yang Prime aja. Sisanya Essential Tech ke bawah itu semua peleknya antara single tone 5-spoke gini, atau untuk tipe aktif ada yang peleknya masih kaleng gitu ya. Tapi pelek ini juga toh secara ukuran dia mirip dan desainnya juga cukup oke. 5-spoke gini ya, ukurannya 205/55 R16. Nah, tapi jika di Essential itu belakangnya dia pasti pakai rem tromol, di Essential Tech kali ini karena dia sudah electric parking brake, di bagian belakangnya dia sudah pakai disc brakes. Jadi udah disc brakes depan dan belakangnya. Sehingga yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu-gitu semua ada. Bahkan karena dia varian Tech, dia kan jadi udah punya teknologi Hyundai Smart Sense. Jadi ADAS udah punya ya. Walaupun tidak adaptive cruise control, tapi ADAS-nya udah setara dengan tipe yang Prime. Jadi udah ada ADAS yang pasif gitu, semuanya sudah ada, termasuk cruise control biasa juga sudah ada. Dan tentu saja di bagian depan sini, untuk mata yang tidak terlatih, kalau dilihat secara frontal, mereka akan mengira bahwa ini adalah Stargazer tipe paling atas. Iya, karena gak ada bedanya sama tipe Prime di bagian depan sini. Sebelumnya di varian yang Trend, ini bagian atasnya kan masih chrome gitu ya, belum ada DRL dan lampunya pun belum LED. Tapi semenjak menjadi Essential, ini udah ada DRL, lampu senja strip seperti ini, dan juga lampu bawahnya sudah LED multireflektor. Tentunya begitu saja dengan varian yang Essential Tech juga. Jadi udah sama banget sama varian yang Prime. Begitu juga dengan bagian grill depannya, yang dia nggak satu bumper sewarna body seperti di varian aktif, tapi dia tetap ada varian warna hitam gini di bagian tengahnya. Mungkin ini warna hitam jadi nggak kelihatan, tapi kalau kalian beli warna lain, ini tengahnya tuh ada hitam lagi-lagi sama seperti di varian Style ataupun di varian Prime. Jadi udah nggak ada bedanya gitu ya. Dan secara overall, eksterior dari si Hyundai Stargazer Essential Tech ini, beda yang paling ketarannya menurut gua hanya di bagian peleknya saja. Jadi kalau kalian pengen bikin ini terlihat seperti tipe Prime, tinggal ganti peleknya atau ganti velg aftermarket. Udah, ini langsung kelihatan seperti tipe Prime yang biasanya. Jadi udah bisa naik kelas dengan budget yang lebih mudah. Namun kali ini dengan teknologi yang lebih mumpuni. Fitra itu lewat lagi. Nah, Auto Junkies, sudah berkali-kali Om Fitra lewat di sini dengan Nissan Z-nya yang sangat keren itu. Tapi sekarang saatnya kita untuk lanjut ke jalan dan kita bahas interiornya, sekalian kita bahas rasa berkendaranya juga gitu ya. Nah, interior dari si Stargazer Essential Tech ini sebenarnya ubahnya nggak terlalu banyak ke varian Stargazer Essential yang sebelumnya. Karena Stargazer Essential yang sebelumnya itu sudah mendapat banyak update yang membuat dia terlihat jauh lebih modern ala-ala Stargazer facelift gitu kan. Mulai dari dashboardnya sekarang aksennya piano black di bagian depan sini, hingga ke bagian tudung speedometernya yang sekarang dipapas sehingga visibilitas ke depannya lebih baik, sampai ke jok belakang yang masih ada opsi captain seatnya. Jadi kalian bisa pilih gitu. Tentunya update yang paling baru adalah Essential sekarang yang versi Tech itu kalian sudah dapat Hyundai Blue Link
yang tentunya bikin mobil kalian canggih, bisa remote control, bisa menghubungi Hyundai Roadside Assistance dan lain-lain langsung dari mobil kalian. Ketambahan juga ada cruise control di setir kalian, jadi kalian bisa nyetir jarak jauh dengan bebas capek. Dan juga ketambahan sistem ADAS Hyundai Smart Sense yang menurut kita tetap menjadi salah satu ADAS yang paling baik. Update lagi juga ada di bagian bawah sini, karena sekarang dia sudah menggunakan electric parking brake, sama seperti Stargazer yang facelift. Jadi udah sangat lengkap gitu. Dan dari rasa berkendaranya, ini sebenarnya nggak ada bedanya, karena kan dia juga tetap mempertahankan mesin yang sama, yaitu 1500 cc, yang juga menjadi salah satu jagoan juga di kelasnya, karena dia sudah bertenaga 115 horsepower dengan torsi 144 Nm. Artinya di kelasnya dia udah cukup tinggi performanya. Makanya 0 sampai 100-nya itu bisa dicatat dalam waktu 10,9 detik aja, yang membuat dia salah satu yang kenceng juga di kelasnya. Namun tentunya seaman-amannya kalian mengendara, apalagi udah sekarang dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense gitu ya, kejadian-kejadian yang bisa dibilang, mohon maaf, agak bodoh itu sering terjadi di Indonesia. Makanya seperti yang tadi kita bilang di awal, sangat kita sarankan buat kalian untuk memasang yang namanya dash cam di mobil kalian. Karena itu, di Hyundai Stargazer Essential Tech yang kita pinjam dari Hero Otomotif ini, tentunya juga sudah dipasang dua jenis dashcam dari Dr. Cam. Iya, yang satu dashcam model tempel, yang pastinya yang nempel langsung di kaca, 3 kamera juga, satu di kaca depan ngadep keluar, satu di depan ngadep ke dalam, dan satu lagi di kaca belakang. Dan tipe yang kedua adalah yang tipe spion tempel, yang dipasang di bagian spion tengah mobil, yang menjadikan mobil ini jadi punya digital rear view mirror ala-ala mobil-mobil kekinian gitu ya. Oke, kita jelasin dulu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing dashcam. Nah, kelebihan dari dashcam dengan model tempel seperti yang gua pakai di Nissan Cube gua, yaitu Dr. Cam Plus Apex 3. Nah, kelebihannya adalah pastinya instalasinya lebih mudah, karena dia tinggal tempel di bagian kaca aja. Semua part-partnya pun dipasang di dalam mobil, sehingga nggak kotor, nggak ada kamera yang dipasang di luar gitu ya. Pemasangan juga sangat fleksibel, tidak makan banyak tempat, dan tidak perlu penyesuaian lagi ke posisi yang standarnya. Karena untuk spion model dashcam model spion tempel itu kan kita harus ngukur spionnya seperti apa, apakah muat atau enggak gitu-gitu. Kalau untuk dashcam tempel di kaca, itu dia tinggal tempel aja ke posisi kaca depan dan kaca belakang, dan kalian good to go. Yang pertama pastinya karena fungsinya tulen sebagai dashcam, dia nggak bisa jadi kamera parkir yang membantu. Sedangkan untuk dashcam model spion tengah seperti ini kan menjadikan kaca tengah kalian sebagai digital rear view mirror, yang artinya juga bisa membantu kalian dalam kondisi parkir dan manuver gitu ya. Kalau dashcam tempel ya udah fungsinya sebatas hanya perekam saja. Kalau masangnya nggak benar karena dia masangnya di bagian kaca, itu bisa merusak kaca film. Makanya instalasinya kudu profesional dan harus dihandle oleh pihak-pihak yang memang udah biasa masang dashcam seperti itu. Salah satunya adalah teman-teman dari Hero Otomotif langsung, yang bisa kalian pasang di lokasi mereka di PIK 2, atau bisa juga kalian pasang di rumah dengan menggunakan home service dari mereka. Jadi sangat fleksibel. Kalau yang masang nggak bener, otomatis kaca film kalian bisa rusak, atau bahkan kaca kalian kalau lebih parah bisa baret. Dan yang pasti karena kamera dia kan berada di bagian dalam semua, termasuk kamera belakangnya gitu ya, otomatis kualitas rekaman dari dashcam itu juga akan terpengaruh oleh kaca film yang kalian pakai. Jadi misalnya kalian pakai kaca film yang super duper super gelap, otomatis rekamannya akan jadi ikutan gelap juga di beberapa titik, seperti contohnya di kaca belakang. Biasanya kan kaca belakang kan kalian pasang pastinya gelap banget gitu kan, kebanyakan sih seperti itu. Nah, rekaman ke belakang pasti akan ikut sedikit burik karena kaca filmnya gelap dan kameranya berada di bagian dalam. Tentunya pertama-tama kelebihannya, ini berfungsi juga sebagai kamera digital rear view mirror. Jadi bisa membantu kalian untuk manuver, karena ini jelas banget, mau siang mau malam, ini semua pun jelas dan sangat-sangat tajam gambarnya gitu ya. Jadi pas kalian lagi di parkiran, misalnya pengen parkir mundur dan lain-lain, ini juga bisa menjadi hal yang sangat membantu untuk bantu kalian parkir.
Dan tentunya ini jauh lebih jelas dibandingkan kalian hanya simply ngelihat ke kaca biasa aja gitu ya. Dan pastinya ini juga sangat cocok untuk dipasang ke mobil-mobil mungkin yang lebih lawas atau yang hanya head unitnya itu single din aja. Jadi nggak ada head unit slot besar untuk kalian pasang head unit yang udah ada reverse kameranya. Kalian bisa punya reverse kamera langsung di bagian atas sebelah sininya gitu. Ngelihat ke belakang sebagai digital rearview mirror juga membuat kalian jadi lebih mudah karena visibilitas ke belakang artinya kalian nggak terhalang oleh headrest ataupun kepala orang-orang yang ada di bagian baris kedua atau baris ketiga. Kemudian tidak seperti dashcam model tempel yang seperti gue bilang tadi terpengaruh oleh hasil kaca film kegelapannya gitu ya. Karena untuk kamera belakang ini dia berada di luar bodi, di seperti kamera mundur di dekat plat nomor belakang, itu tentunya tidak terpengaruh oleh kaca film. Jadi kalian mau pasang kaca film super gelap pun, view ke belakangnya tetap sejelas siang hari. Dan yang terakhir pastinya secara view juga ini memberikan kalian view yang lebih wide dibandingkan kalian lihat spion biasa atau dibandingkan kalian lihat layar kecil yang ada di bagian spion tempel yang memang fungsinya hanya sebagai perekam saja gitu ya. Untuk sisi kekurangannya, dashcam model spion tempel seperti ini tentunya harus melihat spion bawaan mobilnya juga. Dan di beberapa mobil itu ada yang nggak bisa dipasang. Kenapa? Karena ada yang contohnya spionnya mungkin udah kegedean atau misalnya spionnya kekecilan. Tentunya ini harus melihat kondisi spion standar mobilnya. Kemudian kamera belakangnya, walaupun dia jelas karena tidak terhalang kaca film, tapi kalau kalian dalam kondisi misalnya hujan lebat gitu ya, atau lagi off-road yang berlumpur atau berdebu, tentunya karena posisi kameranya di luar, dia langsung terkena debu ataupun lumpur ataupun alam-alam lainnya gitu. Jadi tentunya dia akan lebih mudah kotor, dan pada saat dia kotor, dia berada di luar gitu ya. Dan yang terakhir pastinya kalau kita bicara soal harga, karena ini layarnya gede dan fungsinya juga gimmicknya lebih banyak, pastinya dashcam dengan model spion tempel seperti ini tentunya harganya lebih mahal. Jadi balik lagi disesuaikan dengan budget dan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Perekamannya pun bukan kaleng-kaleng. Kenapa? Karena kualitas rekamannya untuk kamera yang ngadep depan itu sudah 4K, yang ngadep ke belakang sudah 2K, dan yang ngadep ke dalam kabin itu sudah Full HD. Jadi semua kualitasnya pun sudah bukan kaleng-kaleng lagi. Ditambah dengan chipset dari Sony Starfish yang pastinya udah terbukti canggih dan sangat mumpuni gitu ya. Kameranya pun wide angle sampai 150 derajat, jadi benar-benar wide banget. Baik itu ke depan maupun ke belakang, sudah sangat-sangat mumpuni banget. Dashcam yang wajib kalian pertimbangkan untuk dashcam yang dipasang di mobil kalian pastinya ada dashcam dari Dr. Cam Plus. Karena gua sudah membuktikannya secara pribadi, gua pakai di Cube gua 3 kamera ke depan, ke kabin, dan ke belakang. Selama ini gue pakai itu puas banget karena sama sekali nggak ada masalah. Semua gambar tertangkap dengan jelas, kebodohan-kebodohan jalan pun tertangkap dengan jelas, mulai dari orang di Gading Serpong putar balik nyangkut di trotoar, sampai nerobos lampu merah dan segala macam ketololan lainnya, itu semua terekam dengan sangat jelas sekali gitu ya. Untuk soal pemasangan, kalian bisa pemasangan langsung di office atau workshopnya Hero yang berlokasi di PIK 2 di Ruko Osaka. Janjian di sana bisa, atau kalian mau home service juga bisa kalian langsung lakukan di rumah kalian. Jadi mereka yang datang ke rumah, pasangin produknya di rumah, habis itu terima beres saja. Itu kalau kalian yang mungkin sibuk atau nggak punya waktu untuk nyamper ke toko atau workshop gitu ya. Soal harganya yang gua pakai juga yaitu Dr. Cam Plus Apex 3, harganya segini. Sedangkan untuk tipe yang model tempel spion, yang spion kaca, itu harganya segini. Jadi tentunya keberadaan dashcam yang bisa dipantau langsung juga seperti dashcamnya Dr. Cam ini sudah sangat wajib kalian miliki. Dan kembali ke soal Hyundai Stargazer Essential Tech ini, setelah kita telah dari semua fiturnya, mulai dari mesinnya, performanya, rasa berkendaranya, space di dalamnya, sampai ke efisiensinya, dan juga sampai ke teknologi yang baru saja diupdate. Sekarang dilengkapi electric parking brake, cruise control, Hyundai Smart Sense, dan Blue Link. Kita tetap bisa
meyakinkan bahwa ini adalah LMPV di bawah 300 juta setelah diskon, paling worth it dan paling tech savvy yang bisa kalian beli di Indonesia. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai Hyundai Stargazer Essential Tech tahun 2025. Seperti yang gue bilang dari awal, gak semua orang tuh sadar bahwa mobil ini tuh sebenarnya ada gitu ya. Karena oke lah, waktu itu varian Essential itu cukup menggemparkan karena dia kan sudah menggantikan varian tren gitu ya. Jadi sekarang Hyundai Stargazer punya 4 varian. Yang terjangkaunya itu aktif, yang di atasnya itu essential, yang essential tapi techy ya ini essential tech yang menggantikan style, dan yang paling atasnya adalah varian yang prime gitu. Dan pastinya special thank you juga kepada teman-teman kita dari Hero Otomotif yang udah minjemi kita Hyundai Stargazer Essential Tech ini untuk kita ulas belakang soto jangki. Kalau kalian tentunya ingin mencari sebuah dashcam, dan kita sarankan sangat-sangat untuk mempertimbangkan memasang dashcam di mobil kalian di zaman sekarang yang banyak banget di jalan kejadian-kejadian bodoh. Ada mobil lawan arah, ada mobil nyerempet, ada motor puter balik, ada apapun itu gitu ya. Kalau kalian punya dashcam, otomatis semua hal tersebut akan terekam dan bisa dijadikan bukti konkret supaya kalian tidak di extortion gitu. Jadi seperti itu. Dan untuk dashcam pastinya kita selalu sarankan dashcam dari Dr. Cam Plus. Kalian sudah kita jelaskan tadi mengenai bedanya apa antara spion tempel dan juga spion yang ada di bagian tengah gitu ya. Kalian tinggal pilih aja mau dashcam ala tempel atau dashcam ala spion tengah. Semuanya bisa kalian cek varian-variannya di Instagram Hero di bagian sebelah sini, atau link langsung ke marketplace-nya di bagian bawah sini. Langsung aja cari produknya Dr. Cam Plus, itu ada banyak banget. Gue sendiri juga udah pakai di Nissan Cube gue dan gue udah puas hasilnya, karena hasil dari 3 kameranya itu sangat jelas, baik itu ke depan, ke dalam kabin, dan juga ke belakang. Ingat, kalau pasang dashcam, sekalian yang 3 kamera aja gitu ya, karena tidak ada blind spot, sehingga kalian benar-benar bebas worry dan sangat aman juga. Pastinya cek juga marketplace-nya mereka, karena mereka juga belakangan ini lagi ada diskon untuk harga dashcam tertentu yang pastinya sangat-sangat recommended untuk kalian bawa pulang. Kalau kalian misalnya pengen pasang di toko, bisa juga kok pasang ke tokonya Hero Otomotif yang berlokasi di Pik 2 di Ruko Osaka. Alamatnya kita cantumkan di bagian bawah sini dan juga di bagian kolom deskripsi di bawah. Atau kalian pengen home service, pasang langsung di rumah, itu juga bisa. Jadi fleksibel lah, mau seperti apa kalian tinggal kontak aja teman-teman kita di Hero Otomotif dan juga di Dr. Cam Plus yang kontaknya ada di bagian bawah sini. Seperti itu. Thank you banget bagi kalian yang mau nonton. Kalau kalian suka dengan kanal ini, kenapa kalian support kami, channel subscribe YouTube channel kami, Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Instagram gue di sebelah sini. Supaya selalu update informasi terbaru dan juga mobil serta produk keren seperti Stargazer Essential Tech dengan dashcam dari Dr. Cam by Hero Otomotif yang sangat kekinian ini. So, we'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.